Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Prasetya. Saya masih mahasiswa di kampus IAIN Surakarta angkatan 2017. Saya ini sekarang semester 7. Dalam video ini saya akan mereview buku tentang pengantar hukum perdata internasional. Ini dia, karangannya Ridwan Khairandi. Ini cetakan pertama tahun 2007, diterbitkan oleh FAUII Press. Kemudian buku ini berisi 23 bab. Yang bab pertama itu pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang kedua, yang bab 2, sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Yang ketiga itu titik-titik pertalian dalam hukum perdata internasional. Yang bab 4, kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Yang kelima, status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Selanjutnya bab ke-6 itu renvoy. Yang bab 7, persoalan dan pendahuluan. Kemudian bab 8, penyesuaian. Bab 9, ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh. Kemudian bab 10 itu resiprositas. Yang ke-11, penyelundupan hukum. Yang ke-12 itu hukum yang berlaku dalam kontrak bisnis internasional. Yang ke-13, perbuatan melawan di dalam hukum perdata internasional. Kemudian yang 14 itu status persoalan badan hukum dalam hukum perdata internasional. Kemudian yang ke-15 itu asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum benda. Kemudian yang ke-16, asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum keluarga. Kemudian yang selanjutnya bab 17 itu yuridiksi peradilan dan arbitrase. Kemudian yang ke-18 itu hukum yang dipergunakan oleh arbitrase komersial internasional. Kemudian yang ke-14, penyelesaian sengketa penanaman modal asing antara investor dan negara penerima modal. Tadi itu yang ke-19, bab yang ke-19. Kemudian yang bab ke-20, pemakaian hutang asing. Kemudian yang ke-21, pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Kemudian yang bab 22 itu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Kemudian bab yang 23, hukum acara perdata internasional dan konvensi internasional yang perlu diratifikasi di Indonesia. Ini jumlah bab dari buku ini, terdapat 23 bab. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit isi dalam buku ini, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Menurut Mokhtar Kusumadrajat, HPI merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan kata lain itu, HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda-beda. Selanjutnya ada hukum internasional publik. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara, hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Dengan demikian, antara HPI dan HI terdapat persamaan, yakni masing-masing mengatur
hubungan atau persoalan yang melintas batas negara internasional. Perbedaannya terletak pada hubungan sifat hubungannya atau persoalan yang diaturnya, objeknya. Selanjutnya dari segi sumber hukumnya. Hukum internasional memang lebih bersifat internasional. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentang perjanjian internasional, yang kedua tentang kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip umum yang hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Kemudian yang keempat itu putusan-putusan peradilan dan ajaran-ajaran para sarjana paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk penetapan kaidah hukum. Selanjutnya, sumber hukum HPI adalah sumber hukum nasional. Oleh karena itu sumbernya bukan hukum internasional, maka istilahnya di HPI dianggap kurang tepat, walaupun istilah HPI itu banyak mendapatkan kritik ya karena memang tidak tepat. Tetapi karena istilah tersebut telah lama dan lazim dipakai, maka istilah HPI itu masih terus digunakan. Kemudian selanjutnya itu menurut Sudargo Gautama itu mendefinisikan bahwa HPI sebagai suatu keseluruhan persatuan dan putusan hukum yang menunjukkan sistem hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan antara peristiwa antara warga negara pada suatu waktu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan sistem hukum dari dua negara atau lebih dari yang berbeda dalam kuasa tempat pribadi dan soal-soal. Ini di sini kemudian ada yang berpendapat lagi. Sauvelan berpendapat bahwa HPI adalah keseluruhan aturan yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung elemen atau unsur-unsur internasional dalam hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penduduk langsung ke arah hukum nasional dapat dibenarkan. Berdasarkan uraian di atas itu, maka istilah internasional di dalam HPI tidak merujuk kepada sumbernya, tetapi merujuk kepada fakta atau materinya. Hubungan atau peristiwa yang bersifat internasional, objeknya lah yang bersifat internasional. Jadi yang bersifat internasional itu adalah hubungannya, sedangkan kaidahnya adalah hukum perdata internasional. Karakter HPI adalah hukum nasional bukan hukum internasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video review buku pengantar hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.